dari keadaan Anda yang sekarang, mungkin saat nantinya Anda benar-benar mau serius untuk menekuni HD, ya saya kira untuk materi pagi hari ini, kalau Anda fokus ikuti sampai selesai, Anda mengerti meaningnya, Anda bisa mengalami satu breakthrough, satu terobosan, ya. Salam kenal buat semuanya yang belum kenal. Ada yang mungkin belum pernah jumpa gitu ya, belum kenal. Nah itu ada istri saya juga di belakang. Ada tamu juga dari Papua. Nah ini dari jaringan Pak Yuwono harusnya, ya. Tapi jaring-jaring saya juga di Pak Yuwono itu di kedalaman keempat, ya. Ya. Saya akan sharing kepada Anda mengenai setup your network. Kenapa saya berikan tema ini? Ya, karena saya minta Anda hadir. Anda ini sudah aktif dan terpilih. Memang nggak banyak, makanya nggak banyak, karena bersyukur Anda yang datang, yang dipercaya oleh upline Anda untuk hadir pada pagi hari ini, ya. Anda harusnya berterima kasih mendapatkan pilihan untuk Anda bisa hadir pada pagi hari ini di tempat ini. Memang karena terbatasnya PPKM, ya, sehingga saya harus membatasi juga, nggak bisa sampai terlalu penuh yang bagaimana. Nah, makanya saya ingin Anda untuk mengatur ulang network Anda. Mungkin ada yang stagnasi, mungkin ada yang sudah nggak jalan. Nah, Anda mulai atur lagi sehingga Anda benar-benar akan mengalami satu terobosan. Ya, Anda sudah dianjurkan untuk upline Anda untuk membawa catatan. Ya, bisa Anda mencatat, boleh Anda catat, boleh Anda ya. Tapi sebelumnya saya ingin bercerita dulu bagaimana awal dari orang-orang yang menjalankan bisnis ini. Mereka itu mempunyai latar belakang dan alasan berbeda satu dengan yang lainnya. Sehingga sebetulnya saya ingin upline Anda semua hadir pada saat ini, ya. Tapi berhubung banyak yang masih sakit atau berhalangan sehingga mereka belum bisa hadir. Nah, di sini ada Pak Heri Hernandez, saya persilakan untuk maju ke depan. Ada Mbak Dewi Uri tadi yang jadi MC. Nah, nanti Anda bisa tahu bahwa dari latar belakang mereka yang tidak sama. Karena gini Bapak Ibu, banyak orang itu mereka menganggap, oh, ternyata saya ini nggak bisa berhasil atau lama tidak bisa berhasil di HD itu gara-garanya mungkin saya ini orangnya diem, atau mungkin saya ini pekerjaannya senengnya itu di belakang meja gitu ya, sehingga nggak cocok untuk hadir. Nah, mungkin Anda nanti bisa melihat dari latar belakang mereka dan alasan mereka untuk aktif benar-benar di HD itu apa, gitu ya, supaya Anda tahu. Karena ini nanti menyangkut materi yang ada di belakang, materi yang ada. Ayo Pak Dewi, maju. Ya Pak Darul. Monggo, maju. Bu Gores, monggo. Ini dari Papua ini ya, leader dari Papua. Nah, Anda nanti coba menceritakan ke rekan-rekan Anda yang Anda undang untuk datang ke acara ini, latar belakang Anda
apa dulunya, dan kenapa Anda mau benar-benar mati-matian untuk berjuang di AD dan sekarang bisa menikmati income puluhan juta bahkan ratusan juta, ya. Ini yang dinikmati oleh mereka. Nah, yuk silakan Pak Hernandez, silakan memperkenalkan diri, latar belakangnya kenapa fight di AD. Oke, terima kasih Pak Heri. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya lengkapnya Hernandez, biasa dipanggil Heri. Jadi latar belakang saya sebelum menjalankan bisnis saja Pak Ji ya. Iya. Saya sempat becak di kantor pos 3 tahun Bapak Ibu. Apa? Becak di kantor pos 3 tahun. Becak, tahu becak. Gayu. Narik becak itu. Narik becak. Bukan geraganya yang punya becak, bukan. Becak. Ya. Jadi kenapa saya becak? Saya suka karena saya hanya lulusan SD, maka waktu itu pekerjaan yang mudah yang paling mudah yang ada itu hanya becak. Waktu itu yang sewa becak hanya 500 sehari. Jadi menurut saya mudah. Ya. Terus kenapa saya menjalankan bisnis AD? Karena jujur pada saat itu bapak saya sakit, butuh biaya yang sangat besar, dan beruntung bersyukur dikenalkan dengan Bunda Gadi, saya tekuni sampai sekarang bisa mengcover biaya pengobatan dan sampai sekarang saya berada di sini Pak. Ya, itu alasan awal. Alasan awal kenapa dia fight di AD, alasan yang paling kuat untuk menggerakkan Pak Heri tidak berhenti pada awal dia berjuang di AD karena kebutuhan orang tuanya. Nah, saya mau tanya Pak Heri, karena sekarang kan orang tuanya sudah selesai. Nah, mungkin apalagi alasannya setelah Pak Heri berhasil untuk membiayai orang tuanya gitu ya. Nah, sekarang alasannya apalagi untuk Anda kok mau-maunya fight lagi sampai income-nya terus naik gitu ya. Jadi alasan saya sekarang itu apa istilahnya, karena saya punya anak yang mulai kuliah Pak. Saya tidak pernah bermimpi bisa menguliahkan anak Bapak Ibu. Nah, ternyata setelah masuk di dunia pendidikan itu saya amati pertama itu masalah biaya. Nah, kebetulan anak saya sejak SD SMP tidak pernah mau masuk di sekolah-sekolah negeri Bapak Ibu. Sampai sekarang pilihannya itu swasta terus. Nah, ini kuliah yang katanya kalau di kuliah kampus-kampus biasa itu biayanya satu kali, bahkan anak saya bisa 2-3 kali lipat. Jadi sangat besar. Ya, sekarang di swasta itu. Di swasta memang lebih mahal ya. Yang diambil jurusan farmasi katanya dikit-dikit uang katanya seperti itu. Dan kosnya pun juga ya lumayan mahal per bulannya. Kemarin kena per bulan 2,5 juta. Itu kos saja. Kosnya saja. Belum biaya lain-lain. Biaya lain-lain. Ya. Nah, ini yang menyebabkan Anda sudah mulai mempersiapkan diri, nanti materi-materi ini akan Anda juga saya minta untuk Anda juga membuat alasan yang paling kuat kenapa Anda mau fight di AD. Jadi Anda, saya berikan gambaran seperti ini supaya Anda juga, oh iya, aku ini. Tulis saja, saya tidak akan minta ke Anda nanti apa yang Anda tulis, enggak. Ya, Anda tulis saja supaya mengingatkan Anda nantinya untuk apa? Untuk Anda itu benar-benar bisa benar-benar fight, benar-benar saat menghadapi halangan, rintangan, Anda itu benar-benar tough gitu ya, kuat, terus Anda tetap memperjuangkan hati ini kalau bisa sampai titik darah infus gitu ya, transfusi gitu ya. Nah, itu alasannya dari Pak Heri kenapa dia mau terus berjuang
karena dia tahu biaya semakin mahal. Ya. Anda sekarang mulai bisa mencatat apa, cari tahu alasan Anda. Ini saya panggil ke depan supaya bisa menginspirasi Anda kenapa Anda mau fight DAD, gitu ya. Nah, dulunya Pak Heri juga tidak punya rumah, dan saya dengar sudah punya rumah ya sekarang. Sudah punya rumah. Bahkan beli tanah lagi kan? Iya, di daerah Gampang. Oh, beli tanah lagi ya. Terus dulunya juga sepeda motor awal dulu Yamaha yang saya tahu ya. Ya, Yamaha butut, jangan bayangkan Yamaha ini bagaimana. Yamaha A100, terus ada bonus dari hadir di PKPD. Nah, tuh. Sekarang mobilnya Expander, gitu ya. Ya, itulah perjalanan dari Pak Heri Hernandez, di mana Pak Heri ini dulunya latar belakangnya seorang supir. Ya. Jadi Anda yang latar belakangnya lebih dari tukang beca ataupun driver, itu harusnya jauh lebih bisa dari Pak Heri, ya. Apa yang sudah dicapai Pak Heri sekarang. Tapi memang butuh proses, ya, butuh proses. Ya, mungkin ada lagi tambahan, Pak Heri? Ya, bagi rekan kerja semua, intinya yang sudah masuk di haji, saya berharap Anda menjalani rukun ya, tetap semangat, jaga kesehatan, jalan dengan rukun. Intinya di haji ini tidak ada yang tidak bisa, Bapak ini semua bisa. Yang sering saya sarankan di haji ini, momentumnya bisnisnya tidak pakai modal. Jadi bisnis haji ini perusahaannya memang mencari mitra yang mau dibina menjadi pengusaha, betul-betul menjadi pengusaha, bukan menjadi sales atau penjual ya Bapak Ibu. Ya, jadi modalnya tidak ada, terus apa istilahnya modalnya ringan lah. Justru kita jangan terlena dengan yang tidak pakai modal. Ya biasanya yang modal kecil itu hampir tidak dilirik sama sekali. Ya, saya berharap rekan-rekan di sini dengan modal kecil Anda betul-betul memahami, karena kuncinya itu modalnya hanya kemauan. Nah, rumusnya kemauan ditambah pengetahuan sama dengan kemampuan. Pengetahuan di sini sangat luar biasa. Sekarang sudah ada fasilitas lewat HP Anda masing-masing. Itu mempermudah kita. Ya, digital semua ya sekarang sudah. Dulu pertama saya merintis tidak ada HP, HP-nya hanya jadul. Mau tanya harus datang ke Pak Edi, ke kantor, nunggu pertemuan seperti ini, ya. Nah, sekarang kita dipermudah dengan adanya HP ini. Nah, ini tolong manfaatkan. Kalau yang punya HP jangan dipakai main game. Saya mati mesti dipakai main game apa segala macam ya. Nah, installah fasilitas HDI lewat HP Anda dan pelajari sambil tidur bisa, sambil istirahat bekerja bisa, ya. Saya minta tolong itu diperhatikan kalau Anda betul-betul ingin berhasil di sini. Berarti intinya kalau Pak Heri dulu nempuh 10 tahun gitu ya, Anda seharusnya tidak sampai 10 tahun, mungkin 3 sampai 5 tahun Anda bisa seperti Pak Heri seperti sekarang, karena sekarang dipermudah dan dipercepat. Itu intinya, ya. Karena sekarang apa-apa serba cepat. Anda sekarang belanja itu, kalau dulu mungkin Anda repot gitu ya, nggak bisa ke kantor, ya sudah nyerah kan, nggak bisa ngambil produk. Sekarang bisa Anda lewat HDI Store, Anda bisa belanja lewat Kediri, dikirim
ke rumah Anda juga bisa. Ya, dipercepat, ininya bisa dipercepat dimanapun Anda berada itu bisa menjalankan bisnis Anda. Ya. Oke, terima kasih Pak Eri. Nah, ini saya mau tanya ini tamu dari jauh, dari Papua. Wah, nah ini dari tamu dari Papua. Bu Gones latar belakangnya dulu apa? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, ya. Siapa di sini yang ibu rumah tangga? Nah, itu istri saya juga ibu rumah tangga penawarannya. Jadi ibu rumah tangga pun bisa berhasil di Diadi. Ya, peringkat terakhir dari Pak Heri tadi Star Diamond ya? Star Diamond. Selamat ya Pak Edi. Saya kejar. Oh, dikejar. Ya, boleh. Boleh dikejar kan gitu. Harus dikejar. Anak saya sekarang Diamond ke 5 ke 6. Nah, anaknya Pak Heri sekarang sudah bisa menduplikasikan bahwa Pak Heri juga mengajari anaknya untuk bisa dan sudah masuk peringkat Diamond, sudah masuk ke 6 kalinya. Anak saya 3-tiganya juga sudah jalankan hadi semua. Ya. Kemarin dapat Diamond 5 juta tuh. Oh, anakmu. Oh, anaknya Pak Heri. Kita ada tambahan lagi 5 juta. Oh, luar biasa ya. Sudah 10 juta. Itu masih kuliah loh itu. Masih semester 1 loh. Bisa income-nya bisa 10 juta. Tepuk tangan aja, kalau mau tepuk tangan jangan ragu-ragu. Supaya iya ya. Ah, ini saya yang masih juga kuliah gitu ya, masih sering beralasan, bisa gitu ya. Bisa jadikan motivasi. Ibu rumah tangga ya Bu Gones ya? Iya, saya ibu rumah tangga tulen. Ya, saya ngucapin dulu ya Pak Edi. Iya. Ya, selamat pagi. Pagi. Ya, mungkin saya sebenarnya nggak menyangka bisa hadir di tempat hadiah di pagi hari ini ya. Perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal ya, kalau Pak Daru sudah kenal karena beliau dulu ikut pelatihan elit dengan saya. Ya. Pelatihan elit itu pelatihan yang diadakan di Diones untuk nanti Anda dipilih oleh leader-leader Anda. Ini kan lokal di sini. Nanti kalau ada offline lagi pertemuan elit berikutnya, kalau Anda terpilih oleh upline Anda diberangkatkan ke elit, Anda bisa belajar jauh lebih lagi gitu ya. Itu elit, pertemuan elit. Iya. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Gones Dwinati. Saya berputra putri juga ya. Saya bertempat tinggal di Komplek Politeknik Penerbangan di Jalan Kayu Batu nomor 6 Besi Jayapura, Papua. Jayapura, Papua. Ya, tapi asli saya Nganjuk ya, Bapak Ibu. Kesini hanya berkunjung aja Bapak Ibu Ya, saya menetap. tanggal 9 kemarin ke Malang karena saya menghadiri wisuda anak saya yang pertama. Anak saya juga di HD, tapi belum saya kalah ya Pak Heri ya, anak saya belum mau bergerak, tapi tetap saya semangati untuk mau bergerak. Yang kedua juga sudah masuk di HD, ya masih manajer sih Pak Heri. Apa ya? Pelan, ya apa Ya. mesti gitu. Saya makanya tadi bertanya sama Pak Edi, anak saya memang belum mau bergerak Pak Edi, ya sabar dulu, Ella dulu begini. Makanya saya juga menggali ilmu dari Pak Heri. Nanti belajar ya Pak Heri, saya mau belajar dari Pak Heri. Ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Alasannya apa Bu Gones kalau Ya. boleh tahu? Alasan dulu saya pasien ya Bapak Ibu. Saya betul-betul saya ogah-ogahan masuk di HD. Nah, dari pasien, Saya pasien. siapa di sini yang pernah menjual ke pasien atau konsumennya sakit? Ada yang pernah menjual produk? Nah, tapi seringkali habis itu nggak pernah diapa-apain lagi kan? Betul. Jadi kalau Anda follow up, kemungkinan itu bisa aktif seperti ini Bapak Ibu. Bukan konsumen hanya beli aja dan habis itu ya sudah. Anda perlu follow up lagi setelah sembuh. Ceritakan Bu, setelah sembuh Ya. atau bagaimana? Saya masuk di HD 2015.
awalnya untuk anak saya ya, sakit memang, dia amandel, nggak pernah bisa sembuh. Setiap bulan harus ke rumah sakit, yang sekarang udah kuliah, udah selesai. Dan awalnya saya diperkenalkan oleh upline saya, Denny Laili, itu juga rekan kerjanya Bu Nur Setiawati atau Pak Undaan Subroto. Awalnya saya nolak, karena pikiran saya berkeyakinan di obat dokter untuk anak saya. Tapi sebenarnya saya juga sakit ya Bapak Ibu waktu itu. Saya hipertensi dan itu enggak setahun 2 tahun. Saya lama sekali. Akhirnya kok saya lihat anak saya ada perubahan. Itu suami saya ya. Karena kan ini Bapak Ibu. Ya. Saya juga ikut. Suaminya ikut. Ya. Aktris. Ini juga ternyata jadi pasien saya sendiri akhirnya suami saya. Ya akhirnya kok ada perubahan ya anak saya. Akhirnya saya ikut minum. Nah setelah konsumsi sembuh, alasannya Bu Gones apa? Coba disingkat aja supaya. Oh iya. Alasannya habis konsumsi kok mau jalanin fight di hati? Dipaksa Pak. Oh dipaksa. Dipaksa saya, jujur. Saya diseret ya sama klien saya. Dipaksa. Dipaksa. Saya ikut. Kalau dipaksa dulunya memang awalnya double ya. Iya. Kenapa sih kok gini? Jadi Anda yang datang tadi dengan dipaksa, jangan marah. Iya. Tapi saat Anda nanti bisa merasakan seperti apa yang dirasakan Bu Gones sekarang, Anda justru akan menemui upline Anda dan Anda akan berterima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih upline sudah dipaksa datang. Makanya jangan takut Anda kalau ngajak rekan kerja Anda atau downline Anda datang ke acara seperti ini gitu ya. Tidak apa-apa, tenang aja. Dia awal pasti ngomel lah, pasti nggak enak seperti itu ya. Tapi nanti kalau dia sudah merasakan hasilnya dan dia sudah berhasil di bisnis ini, Anda akan temui dan dia akan mengatakan terima kasih. Ya. Itu terjadi di saya Pak. Nah, saya awalnya dipaksa ya Bapak Ibu, saya diseret betul-betul. Dan akhirnya saya tadi curhat sama Pak Samsi, saya juga kenal dengan beliau. Saya praktekkan itu dolen saya dan ternyata berhasil. Itu saya paksa ke dolen saya yang di Angkatan Laut ya. Beliau itu masih muda, milenial banget. Dia pakai TikTok, pakai semuanya. Saya kalah, nggak apa-apa. Mbak Oni. Mbak Oni, ya. Yang kemarin sempat ikut dihadiri ya Pak ya. Ya. Di awalnya saya dipaksa Bapak Ibu. Tapi ternyata dipaksa itu ya ikut pelatihan, sempat ikut BES. Jujur, saya berpikiran seperti Pak Julianto. Ini acara opo tadi, saya bilang gitu di awal. Saya nggak mudeng. Tapi setelah saya ikut BES kedua, ketiga, dan 2018, di situ saya baru paham tentang bisnis ini. Di awal saya juga sama suami. Nah setelah dipaksa aktif, alasannya apa Bu Gones kok bisa sampai Bu Gones bertahan di hati sampai sekarang? Alasan kedepannya? Ada ketakutan Pak. Ada ketakutan untuk menyediakan hari tua. Betul. Karena suami saya PNS ya, ASN. Saya punya rasa ketakutan yang sangat besar. Saya nggak ingin lifestyle hidup saya, ekonomi saya turun, sama saya nggak mau. Dan saya ingin pertama ingin menopang ekonomi, ingin membantu suami. Jadi kalau ada suaminya yang PNS atau masih bekerja single dan Anda menjadi ibu rumah tangga, inilah alasan kuat Bu Gones kenapa mau menjalankan, karena dia tahu bahwa ke depan saat nanti pensiun suaminya, biasanya pensiun itu saya mau tanya ke Anda, dapatnya lebih besar apa lebih kecil sih? Lebih kecil ya. Nah itu yang sudah disadari Bu Gones, makanya dia fight mulai sekarang. Nah ada alasan yang kuat yang menyebabkan Bu Gones ini bisa bertahan. Ya. Mungkin Anda mulai coret-coret ya, Anda jangan diem. Jadi mungkin Anda mulai dapat inspirasi apa, alasan yang kuat apa, Anda bisa berjuang di AD, mau berjuang ke depannya, alasan apa, temukan dulu. Nanti mungkin saya akan saya tanya ya, Anda saya tanya, saya ajak gitu ya. Iya, terima kasih Bu Gones. Iya. Selamat pagi. Mas Darul dulu. Oh Mas Darul. Oke Mas Darul. Mas Darul latar belakangnya apa sebelum dihadir?
Kerjanya maksudnya. Jujur saya petani Pak Edi. Petani. Petani Kalau apa? rekan-rekan lihat di tangan saya kan sangat hitam ini, tiap hari tempat saya ke sawah. Ke sawah. Petani apa kalau boleh tahu? Ya sekarang ada cabai rawit, ada nanas. Ya, latar belakangnya berbeda. Ini pun petani, tidak ada yang langsung diadik awalnya itu sudah pintar. Semua berawal dari tidak tahu hadi itu apa, semua tidak tahu hadi itu bagaimana cara jalankannya, betul ya? Tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Sama seperti Anda yang sekarang masih bingung atau apa, sama. Tapi kemauan untuk belajar, kemauan untuk cari tahu. Nah nanti cara-caranya bagaimana mungkin saya akan jelaskan. Ya, terus alasannya apa Mas Darul? Kok mau fight di AD? Cerita sedikit Pak Edi ya. Ya. Awalnya kenal Hadi itu karena bapak saya sembuh dari stroke. Ya, pasien lagi ya, perhatikan. Pasien, bapaknya sembuh dari produk HD. Terus? Yang awalnya kan saya mau bawa ke rumah sakit. Ya. Terus adik saya itu bawa satu paket ya dari Kediri. Ya. Dan terus nggak jadi saya bawa ke rumah sakit, saya tunggu kok ada perbaikan dan saya mulai terbuka. Oh ini produk ini luar biasa. Sebenarnya adik saya itu ngajak saya udah 3 bulan yang lalu nggak tak gabres tadi. Ya saya kirain mungkin sejenis multi level yang apa money game yang lain lah, tipu-tipuan atau gimana itu. Terus alhamdulillah bapak saya sembuh. Terus saya sama adik saya dijak ketemu Pak Heri. Nah, saya sama Pak Heri dibidai income-nya waktu itu tahun 2018 32 juta. Aku wis ngumur Pak Edi. Lah Pak Heri kan tamatan SD, saya kan S2, SD SMP. Kan saya mestinya lebih, saya mestinya bisa. SMP, tamatan SMP. Siapa di sini yang SMA? Loh banyak kan, semua SMA. Harusnya Anda lebih, apalagi S1 gitu ya. Pasti lebih Anda bisa kalau mau serius di AD. Ya, terus alasannya kenapa kok mau terus berjuang di AD sampai sekarang Pak Mas Dari? Untuk apa? Alasannya saya nggak mau miskin Pak Edi. Karena Tuhan itu menciptakan manusia untuk cukup dan kaya. Kalau dari rahim miskin itu kan bukan pilihan kita, tapi kalau sampai mati miskin itu salah siapa Pak Edi? Jadi takut miskin ternyata ya. Saya rasa semua di sini juga takut miskin ya. Ada yang tidak takut miskin? Angkat tangan. Terus alasannya lagi apa? Kalau kaya nanti kita bisa apa-apa Pak Edi. Saya bisa membahagiakan orang tua, saya bisa menyekolahkan anak, saya bisa bantu apa-apa. Dan saya di saat prospek itu pelanggan-pelanggan saya ada yang kaya, ada yang miliarder. Nah, ternyata orang kaya itu enak Pak Edi. Dia santai-santai di rumah, bebetan, sholat duha, sementara produksinya jalan-jalan. Maksudnya uang udah kerja untuk dia. Pasif income, ya pasif income. Jadi pasif income yang diceritakan Pak Mas Darul itu ini lagi dirintis. Dia ingin pasif income. Kedepannya di hari tuanya dia ingin menikmati income terus mengalir tanpa dia bekerja. Ya. Apakah bisa Pak? Bisa. Sudah banyak. Bahkan sampai sudah bisa diwariskan ke anaknya. Ya, sudah banyak yang orang tuanya sudah meninggal diwariskan ke anaknya, itu sudah banyak. Iya. Jadi selain dia ada ketakutan takut miskin, membahagiakan orang-orang yang dicintai, membahagiakan orang tuanya, membahagiakan anak istrinya. Ya. Ini temukan dulu Bapak Ibu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Materi saya nggak selesai. Terima kasih. Iya, Mbak Dewi, latar belakangnya apa Mbak Dewi? Kalau saya ibu rumah tangga, Bapak Ibu. Ibu rumah tangga. Iya, di sini ada satu lagi loh ya, leader yang belum dipanggil ke depan, Pak Samsi. Itu latar belakangnya penyanyi, Bapak Ibu, drummer ya. Jadi jangan takut apapun latar belakang Anda itu
bisa, intinya seperti itu ya. Ya, Pak Samsi ini juga Alasannya apa, Mbak Dewi? Alasannya Mau fight dia di. yang pertama dulu itu iseng Pak. Ya memang saya konsumen, dipaksa untuk jalan saya nggak mau. Saya 3 tahun jadi konsumen, hanya sekedar beli produk saja. Hanya beli produk. Ya. Dulu kalau nggak salah jualan kue ya, buat kue. Ya, saya dulu pernah kerja sewaktu di Surabaya, terus setelah di Kediri saya nggak kerja, bikin kue ya. Bikin kue. Jadi tukang bikin kue. Dulu dipaksa untuk ikut, sama sekali nggak mau. Dan itu tidak sebentar, 3 tahun Bapak Ibu. 3 tahun. Setiap bulan beli produk juga nggak sedikit, minimal 1,5 juta sampai 2 juta saya keluarkan karena memang keluarga sakit semua. Ya. Terus kemudian yang kedua alasannya waktu itu, terus ketika mau memang satu lagi butuh duit. Nah, saya juga berpikir loh, wanita itu harus kaya Pak Edi, harus punya duit sendiri. Wanita harus punya sumber pendapatan Iya, sendiri. karena suami itu titipan Pak Edi. Suami titipan ternyata ya. Iya, kalau nanti pasti diambil. Yang pertama kalau nggak diambil wanita lain, yang kedua diambil yang kuasa. Ya, jadi saya berpesan pada ibu-ibu di sini, kita harus punya duit banyak ya. Nah, ini perlu ini enggak kelihatannya dia itu bercanda ya. Serius, ini Tapi ini serius. serius karena Bu Dewi ini sudah mengalami Iya. bagaimana Iya, saya ditinggal kejadian suami. ditinggal suami meninggal, bukan ditinggal diambil orang. Diambil yang punya hidup. Tujuannya udah ada, tidak sakit dan Iya, nggak sakit, nggak apa, tahu-tahu tidak ada Nah. duluan ya. Nggak ada yang tahu kan? Di saat anak saya sudah kelas 3 SMA dan sudah mau kuliah, waktu itu ya saya sangat-sangat ketakutan, kayak orang bingung ya, waduh ini nanti, tapi bersyukur, saya sangat-sangat bersyukur Pak Edi ada di HDI ini, terutama saya merasakannya mulai dari awal pandemi, di mana banyak perusahaan yang kolab, pekerjaan yang orang banyak kehilangan pekerjaan, banyak yang pokoknya bangkrut dan lain sebagainya, tapi dari HDI saya malah bisa dapat uang banyak di masa pandemi ini. Saya bersyukur sekali saya sudah dipaksa dan Tuhan kasih tepat pada waktunya di saat anak saya kuliah kemarin. Jadi di HDI ini makanya kadang-kadang orang itu ayo kejar ribet ini. Kalau aku nggak mikir kayak gitu ke luar negeri coba. Tapi tahu kok Bapak Ibu, saat pandemi kita tetap kejar impian kita, istilahnya kita tetapkan target kita, semua tiket ke luar negeri diganti uang Bapak Ibu. Ayo coba sebutkan salah satu usaha atau pekerjaan atau mana yang bagi-bagi duit di masa pandemi 2 tahun ini. Kalau Kemarin dapat berapa untuk trip Explore Fund? Explore Fund dapat 20 juta Pak Edi. 20 juta. Kakak saya 20 juta, 5 juta cash reward, terus kemudian cash rewardnya eksekutif Diamond 10 juta, ya toh? Diamond Summitnya 30 juta, kurang apa Bapak Ibu ya? Makanya saya bersyukur, makanya kalau dipaksa itu jangan ngamuk ya, ada rekan saya itu tak paksa-paksa. Pak Heri juga memenangkan trip yang pertama berapa ya dapatnya? 45 juta kalau nggak salah ya. Dapat trip hadiah yang ekspor buat 45 juta. Iya. Jepang, Yunani. Banyak Bapak Ibu Jepang bayangin. itu Jepang aja kan yang 45, yang Yunani kan sendiri. Sendiri lagi. Sendiri, jadi didobel 2. Karena dulu waktu Jepang itu kita nggak berangkat, boleh digandengkan dengan Yunani. Jadi belum diambil di perusahaan. Terus Yunaninya nggak berangkat kena pandemi. Nah akhirnya terima Ganti double. uang lagi Bapak Ibu. Berarti 2 kali, Iya. 90 juta. Coba. Terus cash over berapa? Kesemuanya 30. Start ya? Start 30. Ya. Ya, Pak Darul juga dapat ya. Jadi semua pasti Bu Gones juga dapat ya, Bu Gones ya. Ekspor kan ya? Jadi luar biasanya itu alasan saya kenapa saya tetap fight di HDI ini, dan saya juga bisa membantu rekan-rekan saya yang ibu rumah tangga Bapak Ibu. Dari dulu itu saya itu rekan kerja saya itu ya kadang-kadang itu kalau sudah dapat bonus 800, 1 juta itu cukup gitu loh. Ya wes itu maunya, wes aku gak kayak Mbak Dewi, aku 800 saja sebulan cukup. Ya wes, tadi aku mau pengen itu ipar emak-emak yang cuma cukup 1 juta 500 ya. Tapi ya saya senang sekali, mereka tuh sudah bersyukur sekali dapat seperti itu. Sekarang dapat uang segitu dulu. Tapi sekarang baru merasakan ternyata uang segitu nggak cukup ya Mbak Nila ya.
Itu salah satu yang tahu Penny dari zaman Majapahit sampai zaman sampai zaman corona ya. Ya, alasan ke depan Mbak Dewi, Iya. apa Mbak Dewi? Ke depan, iya saya merasa bahwa semakin kesini tidak ada pekerjaan, bukan saya membandingkan atau mengecilkan pekerjaan lain Bapak Ibu, tapi pekerjaan HDMI ini sebagai distributor HDMI ini tetap bisa kita kerjakan dalam kondisi apapun, dan itu sudah terbukti bahwa HDMI bisa melewati masa krisis ini 3 kali ya Pak Edi ya. Oh, berulang kali. 3 kali ini terutama yang benar-benar krisis ya, dan ini krisis dunia Bapak Ibu. Dan pada saat ini masih banyak perusahaan atau pekerjaan lain yang untuk bangkit saja itu masih menggih Bapak Ibu ya. Nah, banyak pengurangan, banyak gulung tikar itu. Tahan krisis ya. Nah, kemudian bisnis HDI ini juga bisa kita wariskan, dan saya juga bersyukur anak saya ini sudah diamond keempat, dan dia juga sudah merasakan kemarin bahkan dia masih balik, dia bisa beli laptop sendiri dari 3 bulan bonusnya. Anaknya baru masuk kuliah juga ya? Iya, baru masuk kuliah sama dengan putrinya Pak Heri. Yang kuliah itu ya? Iya. Alhamdulillah bisa masuk tanpa tes di ITS ya, teknik, dan kemarin juga bisa beli laptop sendiri senilai 15 juta dari bonusnya dia. Saya bersyukur sekali. Luar biasa ya? Luar biasa. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi semangat sekali untuk kerja di. Iya. Terima kasih Pak Edi. Oke, terima kasih. Ya, silakan kembali rekan-rekan. Terima kasih ya untuk sharingnya.